rumit, terus susah, susah. Gembiranya gimana? Ribet. Tapi kan kita berhadapan dengan matematika ya, apalagi kalau kita misalnya membeli sesuatu kan ya kita harus tahu ya, barangnya harganya berapa, terus uang yang dikeluarkan berapa, kembaliannya berapa, betul kan Bu Afan? Iya. Nah itu matematika perlu diajarkan kan ya, perlu dikenakan. Seperti saat kita prakteknya ingin membagi kue, ya kan? Bagaimana biar bisa membagi adil. Misalnya ada satu kue itu bisa dibagi rata ya, sama besarnya. Misalnya ada 5 dibagi rata 5 gitu. Nah kemudian apalagi ya kalau dalam kehidupan sehari-hari? Belanja. Berapa? Misalnya beli donat satu berapa harganya, terus kembaliannya berapa, uangnya berapa, jangan uangnya 2.000, donatnya 2.000 minta kembalian. Iya. Nah ternyata matematika gembira itu bayangannya ada nggak matematika yang dilaksanakan dengan riang, dengan gembira, dengan fun, enjoy? Ada. Tapi sebenarnya yang kita ikuti pelatihan ini itu sebenarnya matematika gembira itu, gembiranya itu ternyata singkatan, akronim ya, suatu kepanjangan dari yang tadi disebutkan ya. Bukan matematika yang harus diterapkan dengan cara yang gembira itu juga sebenarnya ya, karena kalau yang tadi kan udah dibilang ya namanya itu rumit, serem, ribet apa gimana gitu kan. Kalau di sekolah seperti itu tidak ya, karena yang ada muridnya kabur. Nah jadi waktu pelatihan itu sebenarnya ada 8 modul, yang diajarkan. Jadi ada mengenal pola, ada mengenal bentuk geometri, ada 8 bab yang dipelajari. Cuma di sini tidak sampai 8 bab ya, para ibu yang ada ngantuk ya, masakan belum ini diolah. Jadi aku cuma menjelaskan 1 bab saja. Jadi yang tadi saya bilang ya, kalau gembira itu adalah kepanjangan dari G dan E-nya itu adalah gali dan eksplorasi. Kemudian M-nya itu adalah muat konten. Nah, lanjut untuk B-nya buat aktivitasnya apa ya. Nah, kemudian ikuti pemikiran murid. Lalu yang terakhir rayakan dan apresiasi. Jadi itu kepanjangan dari gembira. Nah, nanti kita terapkan di RPP-nya. Kan biasanya kalau mengajar itu kita harus bikin rencana pembelajaran dulu kan. Nah, dimasukin alurnya, alur gembiranya ya. Saya lanjut ke PPT-nya dulu deh. Nah, ini dia la judulnya ya, aku belajar pola. Apa itu pola? Harus ya? Ya, pola itu adalah kemampuan untuk mendeteksi struktur yang mendasari dalam urutan gambar, warna, bunyi atau suara dan sebagainya. Inilah yang dapat dinamai sebagai pemahaman pola. Nah, kalau dalam di kelas ya, kita bisa melihat pola seperti apa. Misalnya jadwal ya, jadwal pelajaran. Misalnya jadwal seragam deh, pelajaran jadwal seragam. Kalau hari Senin pakainya baju apa? Batik. Terus kalau hari Selasa batik juga. Kalau hari Rabu olahraga. Hari Kamis olahraga. Jumat baju musik. Akan begitu terus kan? Ya, setiap ketemu hari Senin dan Selasa itu pasti batik. Rabu dan Kamis, nah itu namanya pola. Berlanjut keterusan. Jadi singkatannya pola itu adalah keteraturan yang berlanjut ya, keteraturan yang berlanjut atau terus menerus
bintang, terus titik-titik bulan bintang. Berarti yang titik-titik itu adalah matahari. Nah itu juga namanya pola dalam bentuk geometri, gambar ya. Gali dan eksplorasi. Nah sebelum kita mengenalkan pola kepada anak kulit, kita ajak dulu anak itu bereksplorasi buat menggali pengetahuannya, membangun pengetahuannya. Misalnya kita bawakan benda konkret atau kita ajak main ke halaman, kita lihat gitu kan. Misalnya pola ubin ini kan bisa tuh, atau enggak apalagi pola waktu sholat kan ada gerakan ya, rakaat pertama terus balik-balik ke rakaat dua, kan itu sama, itu juga namanya pola. Jadi kita ajak anak untuk mengenalkan dulu pola dengan cara melihat sekelilingnya, kira-kira ada benda atau apa yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Terus kita eksplorasi dari benda atau materi tersebut. Contohnya ya, konteks pola dalam kehidupan pribadi. Setiap pagi misalnya menggosok gigi, ya kan? Itu udah rutin. Nah, atau setiap Senin melaksanakan upacara, ya. Atau dia setiap hari menabung ketika ada uang lebih. Nah, kalau dalam keluarga, ya, dia meletakkan pakaian di lemari pakaian. Ya, nah ini bentuk tembok ya. Kan polanya apa tuh? Persegi panjang ya. Terus ada lagi ini kalender, ya kan? Nah, kalau di sekolah jendela ya, jendela itu dapat kita melihat polanya apa? Biasanya kalau dalam satu jendela itu kan ada berapa sisi kayu ya, kayu yang di samping kacanya itu kan. Nah, di situ kita bisa mengenalkan pola gitu. Nah, kayak gini nih, meja tempat kita belajar terdapat berapa kaki? Ada 4 kaki. Nah, untuk satu meja ada 4 kaki. Nah, kalau Bu Guru butuh 2 meja berarti berapa kaki? Ada 8. Ya, seperti itu pola. Jadi kalau misalnya 3 meja berarti ada berapa kaki? 12 kaki. Nah, kalau misalnya dibalik pertanyaannya nih, kita untuk memancing pengetahuan anak-anak biar anak-anak berpikir. Kalau misalnya Bu Guru punya 4 kaki meja, kira-kira berapa meja yang bisa dibuat? Satu meja. Seperti itu bisa dibalik. Jadi kan anak di situ udah mulai bernalar ya kan, udah mulai berpikir, berhitung ya kan. Nah sekarang di masyarakat nih, ini gambar bis, 4 posisi duduk ya, bis kan 2, 3, 2, 3, 2, 3, itu juga termasuk pola. Nah untuk buat konten ya ada 4 konsep, ada 4 tahapan. Ya pertama kita kenali dulu polanya kayak tadi kalender, kita lihat sama tempat duduk bis. Tempat duduk bis kan kita jadi tahu nih, udah tahu nih polanya. Nah kemudian bisakah anak itu menyalin pola kayak tadi yang saya bilang, matahari, bulan, bintang, terus titik-titik bulan, bintang. Bisakah dia menyalin pola? Nah dari situ tinggal diisi. Kemudian
geometrinya juga ada ya dari sini, yaitu lingkaran, segitiga, terus persegi panjang. Nah kadang pemikiran murid ada yang tidak sesuai sama kita ya, ada yang belum tercapai, misalnya dia kayak miskonsepsi. Nah guru harus mengikuti dan memahami pemikiran dari aktivitas yang didesain sebelumnya. Karena kayak ini setiap anak sangat mungkin memiliki pemaknaan atau pemikiran yang berbeda dari setiap titik aktivitas belajarnya. Pemaknaan dan pemikiran tersebut bukan karena anak tidak fokus, tidak belajar, tidak memperhatikan, namun justru karena anak belajar, maka sangat mungkin mereka membangun persepsi yang berbeda pada pemikirannya. Untuk itu guru harus dengan bijak memfasilitasi perbedaan pemikiran anak dan menyiapkan strategi mengantisipasinya. Kita maksudnya menjelaskan 1 tambah 2 sama dengan 3, tapi kadang kan ada anak yang nulis 1 tambah 2 sama dengan 2 gitu. Ya. Tujuan aktivitasnya misalnya pada saat kegiatan menyalin pola. Nah, kelompok berhasil menyalin 1 pola di tanah sesuai kartu pola dari guru. Nah, kemudian kelompok menyalin pada pola di tanah, namun terdapat perbedaan dari kartu pola. Nah, itu pemikiran murid nih ya. Nah, respon gurunya yaitu membimbing untuk kelompok melanjutkan menggagalkan pola tersebut. Nah, kemudian guru meminta kelompok untuk mengamati bersama kartu pola dan menyebutkan apa perbedaan yang harus diperbaiki dari gambar mereka di pola. Ini memang udah tugas kita ya. Ketika kita sedang melihat anak mengerjakan tidak tepat, kita bantu untuk memberikan scaffolding atau dukungan ya, gitu. Tidak langsung ini salah gitu, jangan. Tapi kita kuatin. Nah kalau ini nih pasti gitu kan ya, dijelasin. Nah rayakan dan akhiri. Ketika anak sudah berhasil mengerjakan dengan sedikit kesalahan, kita beri apresiasi seperti apa? Apa biasanya apresiasi anak? Oke, jempol. Terus apa lagi? Bintang. Boleh. Terus apa lagi? Good job. Biasa kata-kata seperti itu ya. Tidak harus. Boleh juga ada yang ngasih hadiah, misalnya permen. Misalnya nebain ya. Coklat gitu. Jadi boleh dengan memberikan sesuatu hadiah atau karena dia bisa kita kasih tepuk tangan juga ya kan, yang paling gampang. Dan akhiri atau apresiasi yang tadi, mengucapkan good job, keren, bisa gitu kan. Nah ini adalah prakteknya ya, praktek dari implementasi. Nah ini muat kontennya. Jadi nanti kita juga harus bisa menerapkan alur gembira ini ke RPP. Kan kita udah ada yang ngikutin pelatihan pembelajaran mendalam ya. Nah itu aja udah berubah ya RPP-nya, udah yang terbaru lagi. Nah disisipin lagi dengan yang ini alur gembiranya dimasukin. Ya begitu ya.